Jumpa lagi di Ribut TV, jumpa lagi di rekomendasi laptop akhir tahun 2024. Banyak yang nanyain nih, kalau akhir tahun ada rekomendasinya nggak? Nah, kita buatkan ya ini sebelum Desember 12. Nah, untuk kali ini kita di kategori berapa nih? Ini di bawah 6 juta rupiah dulu. Di bawah 6 juta rupiah, jadi ini kategori yang sangat terjangkau. Oke, jadi kita mulai ya rekomendasi laptop akhir tahun 2024 di bawah 6 juta rupiah. Tapi sebelum itu, disclaimer dulu. Oke, udah dibaca ya disclaimernya ya. Jadi kita mulai aja rekomendasi laptop di bawah 6 juta. Nah, di sini tuh laptopnya hitungannya udah yang terjangkau, udah yang murah lah. Ini beneran lah. Jadi harganya rendah ini di bawah 6 juta. Tapi tentunya ada harapan-harapan buat di bawah 6 juta rupiah ini. Harapannya apa aja nih? Oke, untuk harapan kami di laptop kelas harga ini itu yang pertama prosesor minimal 4 cores. 4 core ya. Jadi supaya multitasking enak ya kan kalau coresnya banyak. Udah gitu kita juga harapannya sih bisa buat main game juga ya. Mau GTA 5, Genshin ya gitu udah bisa. Terus berikutnya RAM-nya itu harus di atas 4 GB. Harus di atas, bukan 4 GB ya. Harus di atas 4 GB. Okay. Kalau misal 4 GB kita bisa maafkan asalkan memang bisa di-upgrade. Oke, dan 4 GB kalau di-upgrade nggak tembus di atas 6 juta. Nggak tembus, nggak tembus di atas 6 juta, masih bisa kita masukin. Terus berikutnya wajib pakai SSD. Emang ada ya yang nggak pakai SSD? Masih ada sih, waktu nyari masih ada. Oh wow, luar jadi biasa. Ya ini masih bisa harus masuk syarat nih kalau nggak ntar di komen kan. Oke, terus berikutnya layarnya minimal Full HD IPS. Udah nggak ada TN, udah nggak ada HD. Luar biasa ya. Kalau 3 tahun yang lalu lah ya, di bawah 6 juta udah sulit nyari IPS. Sulit. Iya, di 7-8 juta aja masih banyak yang pakai TN atau ya VA malah jarang banget ya. Udah jarang VA ya, nanggung banget gitu. Sekarang udah Full HD IPS lagi ya. Tapi jangan berharap 100% sRGB. Ya. Walaupun ada ya. Ada ya. Ada. Udah habis kejual kemarin di rekomendasi yang kemarin habis kejual. Udah hilang ya. Sekarang paling nggak IPS yang ini lah. belum ada IPS tapi IPS. Paling nggak IPS, Full HD IPS. Terus apa lagi? Kalau ketemu yang full 100% sRGB hoki sih. Hoki. Dan untuk harapan kita sih itu aja ya. Tapi kalau misal ada laptop lain yang di bawah harapan kami, di bawah persyaratan ini tadi, kalau misal emang menarik banget, antara harganya menarik atau performanya menarik banget, itu kita bisa masukin juga. Oke. Yang jelas diingetin dulu ya, jangan ada nanya yang mana yang bisa dipakai buat rendering 3D. Nggak ada. Nggak ada. Ya kalau dipaksain sih mungkin bisa-bisa aja, tapi pada dasarnya ini tidak disarankan. Kalau mau nyari yang buat rendering 3D, buat CAD gitu ya, terus buat yang berat-berat kayak begitu, buat bahkan video editing 4K gitu, itu nanti bicaranya di segmen yang berikutnya. Yang 6 sampai 10 itu mulai ada. Di atas 10 jelas ada di laptop-laptop yang buat yang namanya laptop gaming ya. Nah, itu baru ada gitu. Oke, kita langsung mulai aja. Yang pertama ada apa? Oh, by the way, ini diurutnya berdasarkan apa nih? Ini abjad. Ya, abjad. Kita urut berdasarkan abjad, bukan berdasarkan mana yang paling bagus, bukan berdasarkan harga, tapi berdasarkan abjad. Ya. Berarti kita mulai dari ada Advan, AD ya. Advan. Oke, Advan ada apa aja? Oke, di sini ada Advan T-Book N100 dan T-Book Transformer. Ini yang T-Book Transformer itu ini udah kita review. Ini harganya sekitar 3 juta kurang 1.000 sih. Ya, 2,999 ya. Hal yang perlu diperhatikan, ini RAM-nya masih 4 GB dan ini prosesornya sayangnya masih mendukung hanya mendukung single channel. Jadi ini gara-gara prosesornya ya 100-nya ya. Oke, lalu untuk storage-nya dia pakai eMMC dengan kapasitas 128 GB. Oke. Nah, ini makanya kita bilang ini spesial ya. Pengecualian di sini. Tapi untungnya di sini masih ada slot M.2, jadi masih bisa di-upgrade. Jadi seandainya mau beli dulu ini gitu, nanti belakangan mau di-upgrade RAM-nya bisa. Terus mau di-upgrade jadi pakai SSD bisa. Nanti di-clone aja. Iya, harusnya bisa di-clone. Bisa di-clone kan? Dari eMMC-nya di-clone ke SSD-nya kan. Harusnya jadi lebih kencang juga. Terus kemudian
Terus dia menggunakan sistem pendingin pasif. Ini bagus karena bikin laptopnya nggak berisik. Tapi terkadang saat pekerjaan berat ini bikin suhunya agak hangat dan performanya agak di limit ya. Di limit. Iya. Nah kemarin kita sempat tes ulang deh kalau nggak salah ya. Iya. Iya sempat tes Ya, ulang. waktu itu sempat waktu sebelum bikin rekomendasi yang kemarin, aku udah tes pakai fan laptop gitulah yang harganya nggak nyampe 100 ribuan. Itu juga performanya kelihatan lebih stabil. Jadi sebelumnya grafiknya begini, sekarang bisa rata. Ya bisa rata. Jadi udah oke. Jadi kalau yang beli ini ya itu banyak syarat dan ketentuannya ya. Tapi harganya emang murah banget. Murah banget. 2,999. Saya kasih cooling pad yang murah juga udah jadi sih sebenarnya. Yang penting dikipasin kan. Iya, yang penting ada udara bergerak. Ya 100 ribu lah ya. Lumayan. Nah, yang menariknya apa di sini? Ini prosesornya tergolong kencang untuk kelas harganya. Dia pakai Intel N100. Jadi dia cenderung lebih kencang dibandingkan prosesor lain yang ada di kelas harga segini. Misalnya kayak Celeron N4000. Jangan, udah jadul banget yang itu. Jadul banget itu, performanya jadul sekali. Yang gitu. N100 ini masih arsitekturnya udah lebih baru. Iya. N4000 tuh dari awal aku masuk Jagat udah ada itu. Sampai sekarang masih ada orang jual laptop pakai prosesor itu. Aduh, biarkan beristirahat aja udah pensiunkan. Ada N100 kok gitu, kenapa mesti pakai itu gitu ya. Iya. N100 ini sebetulnya nggak bisa dibilang Celeron amat ya. Ini Gen 12 sebetulnya ya. Gen 12. Ini Gen 12, cuman ya karena dipotong-potong sana, potong sini, potong sana, potong sini, sisain 4 core doang. Iya. Nah jadinya N100. 4 e-core. Tapi setidaknya arsitekturnya baru ini. Baru 4 Bukan kayak Celeron. Iya 4 e-core. Yang lucu ya e-core-nya dia aja sekencang generasi 10 yang i3 i5. Iya ya kan. Jadi 4 e-core-nya dia udah oke. Udah oke. Terus apa lagi? Terus dari segi desain ini keren dan build quality-nya terasa kokoh buat laptopnya di harga segini. Oh iya logam kan, metal kan dia. Yang transformer ini dia pakai metal. Oh, yang transformernya yang ya. Transformernya ini pakai metal. Okay. Di cover laptopnya. Terus baterainya bisa sampai 10 jam. Oke, biasa harapan kita 6-8 jam udah syukur. 2 jutaan tuh 6-8 jam udah oke gitu. Ini 10 jam hebat banget sih sebenarnya. Iya, 10 jam udah oke banget. Terus dia punya USB Type-C 3.2 Gen 1. Dia bisa buat charging sama buat output ke monitor. Jadi bisa nambah berapa monitor dia? Dia bisa 2 monitor tambahan waktu itu. 2 monitor tambahan. Kita waktu itu ngetes 2 monitor tambahan. 2,99 juta masih bisa nambah 2 monitor tambahan. Bisa. Lumayan ini ya, murah ya, harganya murah banget sih sebetulnya. Oke, next ada apa lagi? Berikutnya ada Advan Work Pro Lite. Advan Indonesia lagi ya. Advan Work Pro Lite. Local pride banget semuanya nih kayaknya. Ini sebenarnya di rekomendasi yang kemarin udah kita masukin juga. Okay. Cuman yang menariknya adalah yang pertama, ini ada varian Core i3 1220p. Yeah. Ini harganya 4.899.000. Okay. Tapi kalau kemarin waktu kita masukin kan yang Core i3 dia pakai layar TN, resolusinya HD. 1366x768 kalau nggak salah. Nah, yang sekarang i3-nya itu udah jadi layar Full HD. IPS naik kelas. Jadi harganya kalau nggak salah naik 200 ribu di atas yang kemarin. Tapi layarnya upgrade. Ketahuan deh harga layarnya berapa selisihnya. Nah, kita jadi mempertanyakan itu kenapa kemarin pakai TN, ya kan? Nah. Soalnya kadang-kadang di harga segini 200 ribu itu ngefek. Iya benar. Terus ngefek ya kan. Nah, terus misalnya kemarin dia di 4,9 gitu kan. Nah, kalau tambah 200 ribu kemarin mungkin naik di atas 5 gitu. Nah sekarang ternyata udah bisa ditekan ya. Ini yang i3 1220p. Yang i3. Ada varian lain? Ada. Kalau di rekomendasi yang kemarin varian yang satu ini nggak bisa masuk dalam kategori ini. Karena harganya di atas 6 juta. 6 juta. Yang sekarang udah tinggal 5.999.000. Prosesor? Pakai i5 12450H. Kenceng. Iya kenceng. Udah kenceng. Oke. Apa yang perlu diperhatikan? Nah kalau hal yang perlu diperhatikan yang pertama RAM-nya ini masih DDR4 8GB single channel. Jadi kalau emang kita pengen performanya unlock, performa lebih kenceng ya kita upgrade RAM-nya ke dual channel. Dia punya 2 slot SODIMM. Nah berikutnya kapasitas storage-nya tuh masih 256GB. Oke. Tapi zaman sekarang harga segini 256GB itu masih gitu ya. Ya masih. Soalnya tapi sebenarnya sih bukan masih yang jadi masalah karena
brand lain tuh ada yang ngasih 512 sudah lumayan banyak. Jadi Iya. jadi masuk hal yang perlu diperhatikan. Tapi ini udah SSD ya. Jadi Udah SSD kenceng. ya. Ya, terus seperti biasa ini belum dapat Microsoft Office juga, kayak yang tadi itu juga belum dapat Microsoft Office. Terus garansinya 1 tahun tapi standar. Yang basic aja Ya, cuma yang basic garansi aja ya. Oke. gitu. Iya, ini klasik Advan ya, Iya. kalau harga segini. Dari menariknya kenapa nih? Nah, poin menariknya jelas performa. Kita kalau kemarin kita bilang buat kalian yang nyari laptop pure performance doang, nyari performa doang, ini bisa jadi salah satu pilihan, salah 2 pilihan, ada 2. Salah 2 ya. Ya, Soalnya dia- i3 1220P bukan Ya, U. bukan U. Iya, P ini jadi dia punya performanya 10 core. 10 core 12 core, thread, iya. 20 harusnya sekitar 28 watt ya TDP-nya bukan Iya, 15 bukan ya. yang 15. Karena P. Terus yang H ya udah gak usah ngomong lah itu 35 Iya, itu juga Itu 35 kenceng lah buat lebih kencang lagi itu. prosesor gaming gitu. Iya. Nah, SSD udah di SSD situ, udah. layar udah IPS Full HD semuanya ya. Konektor? Konektornya lengkap. Dia ada Type C, USB 3.2 Gen 1 Type C. Jadi kita bisa pakai monitor juga di situ, bisa kita pakai 2 monitor tambahan juga karena dia ada HDMI juga, lumayan lengkap lah. Ini harga-harga segini udah bisa nambah 2 monitor ya? Udah menarik deh. Iya, zaman dulu kan cuma nambah 1 ya syukur gitu, Iya, bisa nambah 2. bisa nambah Oke, 2. nice. Next ada apa lagi? Buat berikutnya kita ada tadi Advan ya. Advan. Advan. Kita pindah ke Axio. AX, oke. Axio. Ini ada Axio MyBook Hype 5 G12. Ini hype ya. G12 ini karena Gen 12 prosesornya. Kayaknya kayak gitu sih. Kayaknya kayak gitu. Oke. Harga? Ini harganya 6 juta kurang 1.000. Oh ya, pas masuk Pas, dalam masih kategori masuk. ini ya. Yang mesti diperhatiin apa? Ini untuk harga segini, ini RAM-nya masih 8 GB dan SSD-nya 256. Oke. Tapi untungnya kalau RAM-nya masih bisa di-upgrade, masih SODIMM bisa berarti ya. ditambah Oke. pakai SODIMM. Terus ya storage karena dia ada 1 slot M.2, jadi kalau mau upgrade ya tinggal diganti aja sih sebenarnya. Oke. Kalau mau oke. di-upgrade. Terus ada apa lagi? Sama dia belum ada Office. Oh, bukan ada apa lagi. belum Tidak ada ada apa Office. lagi. Tapi biasanya Axio sih ngasih itu sih LibreOffice sih. Oh iya. Ingat ya, ini semua laptop yang di bawah 6 juta ini bisa diinstal Office. Walaupun nggak dikasih Office tapi bisa diinstal Office. Ini nggak tahu kenapa ada yang nanya bisa diinstal Office nggak? Bisa lah, bisa. Windows ya kan satu grup kan. Iya, Satu ini perusahaan. Windows pakainya, cuma nggak dikasih aja. Kebiasaan Iya. dikasih mulu sih gratis. Dari sisi menariknya, Oke, dari sisi menariknya dia performanya kencang. Ini pakai Core i5 1235U. lumayan. Jadi 10 core 12 thread. Oke, Layar IPS, ini udah full HD bukan HD lagi. boleh hadir lagi, oke. Konektor lengkap dan melimpah di sini. Ada 2 USB Type C, ada 3 USB 3.0 Type A. Itu yang besar. Iya, Ada micro SD card reader dan bisa pakai 2 layar ekstra juga. oke. Terus, Dan yang paling menarik ada garansi ADP ala Axio. oh iya, Axio ADP-nya yang kalau hilang pun diberesin. Nah ya. itu kalau hilang diberesin. Hilang Ini laptop diberesin. di bawah 6 juta loh. Iya, ada asuransinya nih, Ada ada ADP asuransi. lagi nih. Ini ada asuransinya kalau ini. Semua Axio ya rata-rata kayak Iya, begitu ya, semua yang Axio baru-baru ada. ya. Oke, next ada apa lagi? Oh ya, mungkin sebelum ke laptop berikutnya mau ngasih tahu aja yang Hype 5 G12 ini reviewnya on progress. Oh, masih di review. Ya, Oke. masih dikerjain. Jadi mungkin bisa Ya, ditunggu kalau aja. kalian nontonnya agak lama, mungkin udah ada. Mungkin udah ada. Iya, oke. Harusnya bulan Desember ini keluar juga videonya Oke. gitu. Next ada apa lagi? Next kita ada Axio MyBook Hype 5 AMD. Tapi ini yang pakai Ryzen 5 5560U. 5560. Ya, 5560. Pusing sama penamaannya. Tenang, Anda tidak sendirian. Banyak juga yang pusing. Jadi ini pakai penamaan baru, pakai penamaan lama nih. Penamaan lama kayaknya ya. Kayak penamaan lama sih. Iya kan ini. 5 soalnya Ya, kan. 5560U. 5560U. Berarti ini bukan 56 ya Bukan. kan? Berarti ini di atas 5500 Ya, harusnya. harusnya gitu. Jadi soalnya kalau kalau aku ngecek di marketplace yang Hype 5 AMD pakai 5500 itu udah jarang banget, susah ditemukan. Jadi kayaknya emang kemungkinannya penggantinya ya. iya, emang udah sold out aja yang lama kan. Jadi ini versi barunya yang datang gitu dia pakai 5560U. Jadi prosesornya baru juga. Iya, semoga bukan salah tulis ya.
Semoga bukan salah tulis. Tapi sebenarnya prosesornya ada. Ada. Jadi, Emang ada ya. Emang ada. Cuma kita nggak pernah lihat aja dari dulu ya. Tiba-tiba muncul. Tiba-tiba aja, gitu. muncul. Dulu kayaknya kagak pernah ngelihat. Nggak pernah. Nggak Dari pernah. 5.500 langsung 5.600 soalnya. Terus tiba-tiba lah ada. Iya. Ada Ya kan 5.560. 5.500 gantinya 5.600 terus ada situ baru tuh ada 5625 apa 56 segala macam gitu kan. Terus tiba-tiba 5560 lah. 60 apa ini? Kemarin aja sampai lagi ada 5560. Kemarin aja sampai ngecek itu ini 5560 ini apaan sih gitu. Tapi ya in anyway kencang juga sih. Iya, kencang. Untuk harga segini lumayan kencang. Terus ada apa lagi nih? Nah, ini sebenarnya ada 2 varian kan. Jadi ada mungkin kalian tergantung bisa beli yang mana. Ada varian pertama tuh yang pakai Windows dengan RAM 8GB, harganya di sekitar 5,5 juta. Yang varian kedua itu pakai Windows dengan RAM 16GB, itu harganya di 5,894 ribu. Jadi 5,9 lah. Saran beli yang 16 aja sekalian. Iya kalau menurut benar. yang ini ya. Biar nggak perlu ribet-ribet tipis, iya. upgrade. Harganya sih mirip kayak buat ngupgrade, Iya. cuman udah ke-upgrade duluan kan. Langsung ke upgrade dan yang jelas performa. Performanya langsung Performanya naik. langsung kenceng. Iya. Nah yang perlu diperhatikan yang tadi RAM-nya 8GB itu terasa nanggung. Iya, Kalau bisa makanya. emang harus langsung 16 aja. Terus storage-nya kapasitasnya masih 256GB. Terasa kurang lah di 2024. Kalau kalian sering download film, nonton ini itu biasa storage-nya cepat penuh kayak Pakailah gitu. harddisk eksternal. Ya. Bisa juga sih sebetulnya. Bisa juga. Kalau mau di-upgrade sebenarnya masih bisa. Iya. Kan dia pakai SSD M.2 gitu. Iya. Terus sisi menariknya? Nah, sisi menariknya ini prosesor sih. Soalnya kan prosesor ya? ya kita tadi bilang prosesornya yang lama tuh 5500U. Yang ini 5560U. Sebenarnya beda angka satu aja, cuman beda satu angka di digit ketiga. Kita mikirnya kan mungkin arsitekturnya masih sama gitu kan. Iya. Ternyata yang ini arsitekturnya tuh Zen 3 kemarin sempat research. Oh gitu ya. Kalau makin bingung saya. kan dulu kan 5500 itu Zen 2. Berarti konversi namanya baru dong ya? Iya, 5500 Zen 2, 5600 Zen 3. Ini ada 5560 pakai Zen 3. Oke. Kenapa angka 6 jadi Zen 3 ya? Iya enggak tahu deh ini. Jangan Tapi yang sudah ditanyakan. diterima aja ini lebih baik. Berarti lebih baik Lebih gitu baik, aja. Simple lebih aja, bagus ini ya, lebih baik simple ya. gitu. 6 core 12 6 core thread 12 berarti thread ya. 6 thread, oke. Udah gitu layarnya full HD IPS juga sama kayak yang sebelumnya. Konektornya lengkap, melimpah dan seperti biasa bisa pakai 2 layar ekstra juga. Dan karena ini Axio garansinya jadi ada ADP juga. Ya. 1 tahun ya. Ya 1 tahun. Oke. Next, ada apa lagi? Oke, masih dari Axio. Axio lagi. Tetap local pride. Tetap lokal. Ini kayak local pride semua ya. Ya, ada satu nanti. Oh, ada. Spoiler. Oke. Nah ini yang untuk Axio yang ini cocok banget buat yang suka laptop yang bukan hitam. Bukan hitam, bukan silver. hitam, Oke, bukan silver. bukan itu. Oke. Jadi ada Axio MyBook Hype 5 AMD X3 Iya. dan juga dia ada versi X3 Lollipop. Namanya itu loh, lollipop gitu. S3 kita udah pernah review ya. X3 yang biasa udah pernah. Udah biasa Udah ya. Yang lollipop ini yang warna-warni berarti. Iya, warna-warni ini. Ada warna apa aja sih? Ada pink, ungu, sama biru. Nggak sekalian warna hijau gitu. Pink, ungu, biru. Enak sekarang kuning gitu ya. Warna kuning. Wah, Kuning, orange gitu. itu kayak Yang heran. Tapi yang bikin bingung kenapa nggak ada merah ya? Kan JKT merah tuh. Oh iya betul juga. Kenapa nggak ada merah ya? itu. Itu dia. Padahal merah tuh kayaknya zaman sekarang cowok juga masih berani pakai merah. Kalau itu. pink yang mungkin enggak gitu Nah, kan. itu. Kalau merah itu masih nggak apa-apa sih kan. Lucu juga sih nih. Ya harga di tadi berapa? 4,999 ya, 5 juta kurang 1.000. 5 juta kurang 1.000. Oke. Yang mesti diperhatiin apa? Seperti biasa, RAM-nya bawahnya masih single channel, tapi untungnya 8 GB. Tapi kalau mau lebih kencang lagi, mendingan di-upgrade jadi dual channel. Iya, 16 ya. 16. Jangan ngambil pakai 4 GB. Hari Jangan, gini. jangan. Nambah 8 aja lah gitu. Terus ada apa lagi nih? Ini untuk Hype 5 AMD X3 yang pernah kita review itu. Terus itu waktu chargingnya agak lama. Itu yang perlu diperhatikan berikutnya. Oke, terus seperti biasa tidak ada Microsoft Office. Oh ya, standar lah Standar. itu. Menariknya? Dia buat kelas harganya performanya kencang sih. Ini pakai Ryzen 5 3500U. 3.500. 4 core 8 thread. Ini kencang tapi kencang versi lama Versi sih lama. sebetulnya. Tapi ya buat harga segini udah sudah lumayan lah. Udah lumayan lah ini ya. Kalau mau cari warna-warni soalnya nggak ada kan. Nah itu Ya, Susah. susah. Iya. Siapa tahu mau buat anaknya gitu kan, mau yang warna-warni. Iya, buat anak perempuannya ya, biar gitu. lucu gitu kan. Ya. Yang penting masih bisa browsing. Gitu. Benar. Terus Suhu kerja tergolong aman. Oke. Itu yang pengujian sebelumnya. Terus layar IPS Full HD.
Full HD bukan HD. Oh iya, penting. Iya. Konektor lengkap dan melimpah, dia bisa nambah 2 layar. Iya. Masih bisa. Udah standar ya nambah 2 layar. Kayak tadi spesial gitu kemarin-kemarin. Sekarang jadi semuanya bisa nambah 2 layar. Oke, terus dia ada backlit buat keyboardnya. Itu yang pernah kita review sebelumnya. Iya. Terus garansi pasti ADP dong. Ada ADP-nya. Ada ADP 1 tahun. Oh, dan yang paling penting, Iya, ini yang paling penting. Yang paling penting. Kolaborasi JKT48. Iya, itu yang paling penting. Menjual. Tidak ada yang salah dengan itu, nggak ada yang salah gitu. Oke, next ada apa lagi? Nah, next tadi kalau ngomongin kolaborasi JKT48, berarti laptop yang satu ini nggak bisa dilewatin nih. Oh, kenapa? Ini kita ada Axio MyBook Hype JKT48 Special Edition. Jadi bedanya yang tadi apa ya? Nah, tadi kolaborasi ini malah namanya ada JKT48-nya. Nah, kalau untuk laptop Axio Hype lainnya, itu dia kolaborasi JKT8, kita cuma dapat 1 photocard. Satu photocard dan itu random, kita nggak bisa milih mau dapat member siapa gitu kan. Kalau yang special edition ini kita dapat 1 pack, isinya ada beberapa photocard 12 photocard member. Oh yang waktu itu gue pegang-pegangnya itu ya. Ada thumbnailnya, masih ada thumbnailnya. Mas Dedi ngewota. Dan itu photocard ya, itu photocard. Itu bukan cuman foto doang, kalau dibalik ada tanda tangannya. Ya, ada tanda tangannya. Jadi itu 12 tanda tangan dari personil JKT48. Dan itu ada dikasih tempatnya buat nyimpen itu kan. Ada dudukannya. Buat nyimpen, bisa dipajang. Iya, terserah kalian mau nyimpen apa enggak dudukannya. Tinggal kasih figura gitu. Nah, itu bisa dikacain. Ya gitu lah. Keren sih, bisa dapat semuanya itu keren. Ya, jadi ini emang buat kalian yang fansnya JKT48 lagi nyari laptop, ini luar biasa. Ya, dan harganya di 5,999, 6 juta kembali 1.000. Hal yang perlu diperhatikan, durasi chargingnya di agak lama, pernah kita tes juga. Ya, ini kenapa ya Axio ya? Ya rata-rata yang kita tes kayak gitu. Ya. Biar baterainya awet. Iya, bisa jadi kayak bisa gitu. Jadi. Oke. Terus, nah kalau yang tadi keyboardnya udah ada backlit kan, yang ini dan yang versi i5 itu keyboardnya belum ada backlit-nya. Belum ada backlit. Oke. Kalau yang AMD X3 itu dia udah ada backlit, kita pernah ngetes tuh. Mulai bingung ya sudah. Itu lah. Ada backlit, nggak ada backlit. Tolong Axio semuanya di-backlitin aja lah, udah. Tanggung, betul. Nah, dan seperti biasa belum ada Microsoft Office. Oke, ya. Terus dari sisi menariknya? Sisi menariknya ya meskipun ini nggak sekencang Axio yang pakai Core i5 1235U yang tadi yang Axio G12, tapi ini Core i3 1215U ini udah sangat mumpuni untuk kelas harga ini. 6 core ya? 6 core 8 thread. 6 core 8 thread. Iya. 2 performance, 4 efisien. Terus ya dan dapat merchandise yang tadi. Merchandise-nya melimpah. 1 set photocard, enggak cuma 1. Ya. Ada lanyard sama sleeve case edisi JKT48. Oh, cocok tuh. Kalau ke konser pakai lanyardnya. Bukan, ke kantor. SCBD. Lanyard JKT ya. Oke, terus apa lagi nih? Setelah itu kita juga pernah review kan, suhu kerjanya tergolong aman. Ya. RAM-nya udah langsung 16 GB, jadi nggak perlu upgrade lagi. Ya, harganya 5,99 ya. Ya, waktu itu juga pernah ngetes editing video 4K pakai CapCut ya Mas Gatot. Iya, CapCut masih oke sih. Masih oke ya. Buat 4K. Iya. Terus storage-nya SSD 512 GB. Nah, yang tadi kenapa kita bilang yang 256 tuh ya karena ini bisa 512. Ya, benar sekali. Ini bisa setengah terabyte. Nah, udah ini lega sih kalau 512. Lega banget. Udah enak. Udah gitu layarnya IPS, resolusi Full HD juga. Terus baterainya tergolong irit. Waktu itu ngetes bisa sampai 11 jam lebih. 11 jam 50 kalau nggak salah ya. Beda kelas nih kalau udah sampai 11 jam. Sekitar itu. Terus konektornya juga tergolong lengkap. Dan yang ini masih punya SD card reader ukuran gede. Oke. Jangan lupa, ini ada Ethernetnya. Oh ya, ada colokan Ethernetnya, benar. Kolaborasinya sama JKT48 tapi kok kayak laptop bisnis ya. Rasanya sih gitu, benar rasa laptop bisnis. Jadi kalau ada yang mau cari siapa tahu ya 5,999 dipakai buat kerja harian, nggak suka sama merchandise-nya. Merch-nya mungkin bisa dijual. Nah, itu. Cashback tadi ya. Cashback. Itu cashback. Aduh, ya. Terus garansi 1 tahun ya. Sama ADP juga ya, seperti ADP biasa. Oke, next ada apa lagi? Oke, yang berikutnya ini kejutan sih di bawah 6 juta. Ya ini gak sempat di review. Masih di review. Masih on progress. Masih on progress. Cuma gak mungkin cepet kalau ini kayaknya datangnya telat banget ya. Datangnya telat banget. Ini ada Tecno Megabook K16S. Ini banyak banget yang nanyain ya. Banyak ya udah kita kasih tahu aja ini bagus. Masuk rekomendasi kok. Ini masuk rekomendasi udah gitu. Hasilnya ntar aja, ini masuk rekomendasi gitu.
Harganya berapa sih nih? Nah itu harganya 5,9 juta rupiah. Tapi ini 5899. 5899. Ya kan? Jadi bukan 5999. Bukan 99 Iya. ya. 5899. Ada jeda dari 6 jutanya lumayan 100 ribu. Yang harus diperhatiin apa? Ini yang pertama itu RAM-nya masih 8 GB single channel. Ya. Tapi bisa di-upgrade. Oke, 8 GB single channel bisa di-upgrade. Menurut mereka sih ini bisa di-upgrade sampai 32 GB. Jadi lumayan. Bahkan mereka nge-advertise laptop mereka sebagai laptop yang RAM-nya bisa di-upgrade. Iya benar. Ada di websitenya tuh. Seingat gua ada tempelan juga deh di ada stikernya, ada stiker bodinya gede banget. Benar. Jadi kalian pilih stikernya tuh pilih tulisannya adalah expandable RAM atau tulisannya adalah JKT48. Nah itu benar juga. Silakan dipilih. Terus apa lagi? Terus ini ukuran layarnya 16 inci. Gede ya. Bodinya gede. Bodinya besar, lebar lah, lebar. Tapi bukan berat kan? Bukan berat. Dia lebar. Jadi tergantung preferensi sih. Jadi suka yang gede. Iya. Jadi enak nyaman buat kerja atau butuh yang laptop yang kalau di harga sini kan compact. Ya, harga sini kan 13 sampai 14 inci itu sekitar 1,3 kilo atau 1,4 kilo. Ini kalau nggak salah 16 inci 1,5 kiloan. 1,5 1,6 mungkin. Jadi sebetulnya kalau kalian pegang rasanya agak enteng. Ya kan karena lebarnya, persepsinya jadi kayaknya agak enteng gitu. Terus ada apa lagi nih yang seperti terus keyboardnya belum ada backlit. Standar lah. Ya udah lah apa belum ada Microsoft Office. Standar. Ya. Terus dari sisi menariknya? Sisi menariknya performanya ini harusnya kenceng banget ini. Soalnya pakai AMD Ryzen 5 7430U. Oh, Zen 3. Kalau ini gampang bacanya nih. 30, depannya 7, belakangnya 30, ada Zen 3. Dia 6 core 12 thread. Lumayan baru prosesornya ya. Iya, lumayan baru. Ini masih lumayan baru. Kita juga baru dengar ini prosesor. 7430U. 7430U. Terus SSD 512 GB. Iya, setengah tera. Iya. Layar punya resolusi Full HD 16:10. 1920 kali 1200. Benar. 16:10 soalnya. 16:10. Kekinian ya. Kekinian banget. Kayak laptop premium. Ini lucu nih sebetulnya. Dulu banyak yang kayak begini. Terus tiba-tiba pindah ke 16:9, ya kan? Terus sekarang balik lagi. Jadi kekinian lagi. Emang seperti fashion ya, naik turun gitu kan. Ngulang-ngulang gitu. Sekarang kayaknya agak susah yang 3:2 itu padahal tinggi banget itu kalau vertikalnya. Dulu tuh pernah ada beberapa yang bikin 3:2 asik juga sih sebetulnya. Cuma bentuk ukuran laptop itu jadi aneh. Iya, aneh banget. Iya. Terus ada apa lagi dia? Dia ada fingerprint sensor. Oke, berarti ada biometriknya di sini. Di bawah 6 juta ya. Di bawah 6 juta. Keyboardnya punya numpad. Ini karena 16 inci. Karena 16 inci jadi bisa pasang numpad ya. Ada juga 16 gak dikasih numpad. Iya, benar. Terus itu konektor lengkap dan melimpah. Dia ada slot micro SD, charging bisa pakai konektor USB Type C. Dan ini chargernya emang charger itu sih, charger Type C kayak HP-nya. Kecil berarti. Kecil. Ya kalau ingat review kita Tekno yang Megabook sebelumnya, ya chargernya kayak gitu. Kayak charger berapa HP gitu. Ya chargernya? 65 kalau nggak salah. 65 ya. Oke. Terus tadi charger, terus body metal, jadi ini terasa premium. Jadi 16 inci terasa apa? Jadi nggak kayak ketekuk gitu pas dipegang lembek gitu ya, diangkat nggak lemes gitu ya. Iya, kokoh dia gitu. Baterainya di berapa ini? Ini 70 Wh. Sangat menarik sekali, 70 watt hour. Kayaknya ini baterai paling gede di bawah 6 juta ya. Iya. 70 biasanya Wh. Rata-rata 50 gitu atau di bawahnya malah. Oke. Sebelumnya kan Tekno ada juga ya? Ada. Kemarin ya. Iya, ada. 57 watt hour tapi baterai kalau salah. Enggak ada gede juga sih. Tapi gede juga. Iya, gede juga. Cuma masalahnya udah hilang barangnya kan? Itu cepet banget kali. Itu cepet banget hilangnya itu ya. Iya, waktu kita bikin rekomendasi nggak lama langsung habis nggak sih? Habis udah Kita hilang. pas ngecek lagi kita buat rekomendasi ini, kok udah nggak ada. Tinggal ini doang yang ini. Ganti 16 inci. Ganti 16 inci. Oke, itu kita sampai di T. Masih ada T lagi? Nggak bisa karena udah habis. Karena udah habis ya, udah goib yang lainnya. Oke. Ini kita masuk laptop terakhir nih. Terakhir. Ya. Ada Zyrex Ultra N100. Ya, ini ditaruh di sini karena Z. Zyrex. Harga? Dia 3,599, 3,6 juta lah. Dan berarti di bawah 4 juta nih, ini golongan yang di bawah 4 ya. Ini murah nih. Di bawah 4. Tapi ini layarnya udah pakai IPS, resolusinya Full HD. Iya. Yang mesti diperhatiin apa? RAM-nya 8 GB on board, nggak bisa di-upgrade.
Oh, oke. Ya tapi ya 3,6 juta ya. Oke lah. Kita nggak protes sih untuk laptop 3,6 juta. Terus storage-nya 128 GB eMMC. Oke. Tapi ada SSD-nya 256. Yang kita bingungin Windows-nya itu keinstalnya di eMMC. Bukan di SSD. Bukan di SSD. Tolong Zarex Windows-nya install di SSD aja. Jadi eMMC jadi storage tambahan aja. Kayak gitu bisa, aja. Gitu. Lebih kencang enak. soalnya. Terus Office dan pasti seperti belum ada biasa, juga ya. belum ada Microsoft Office. Dari sisi menariknya dia kenapa nih? Nah ini sama kayak Advan tadi, dia pakai prosesor N100, harganya di bawah 4 juta juga. Jadi performanya tergolong kencang untuk kelas harganya. Dan yang ini pakai kipas. Oh ini pakai kipas. Pakai kipas. Dia harus teoritis lebih stabil. Ya. Sayangnya kita tidak bisa memegang unitnya. Kita padahal waktu rekomendasi yang kemarin udah sempet ngomong-ngomong ya masalah itu ya. Udah sempet nyolek-nyolek. Iya, nggak datang dikirim juga. Ya sudah biarin. Kecewa berat. Iya, padahal barangnya harusnya bagus. Iya. Gitu. Terus habis itu layarnya tadi udah kita sebut ya, Full HD, IPS, konektor USB Type-C 3.2 Gen 1 yang mendukung display output dan power delivery. Oke. Jadi secara teoritis bisa pakai 2 monitor, tapi sayangnya kita belum coba. Oh, oke. Secara teoritis Iya, ya. terus ada bisa ya. Bisa. Setelah itu dia keyboardnya juga ada backlit-nya. Oh wajar ya 3,6 ya. Ya, dan Wajar, garansinya wajar. 2 tahun. Garansi 2 tahun juga, garansinya panjang. Oke, ada lagi? Itu udah yang terakhir. Itu dulu ya, udah ya. Jadi itu dulu yang kita bisa tawarkan di bawah 6 juta rupiah ya. Lagi-lagi ingat, kalau kita tidak pilih bukan berarti laptop kalian jelek. Bukan. Itu berarti laptop kalian tidak kami pilih. Itu bukan berarti laptop kalian jelek. Mungkin kita nggak nemu ya, atau mungkin harganya pas lompat naik ke atas 6 juta, bisa jadi nggak masuk di sini gitu ya. Atau ya bisa macam-macam sih. Sold out kayak Sold Tekno. out ya kayak Tekno gitu ya, bisa jadi gitu. Kalau kalian saya nemu, ya mungkin kalian nemunya bukan tempat yang resminya kali ya, bukan berarti salah. Tapi ya kita nggak bisa sarankan karena memang kita nggak bisa nemu di tempat aslinya, di tempat resminya. Di tempat resminya. Gitu. Udah sempat ngecek juga ke Tekno, kalau nggak salah emang jawabannya itu mau habis gitu. Jadi penerusnya sekarang adanya ya kalau mau nyobain itu ada yang 16 inci. Ya, gitu. K16S. Yang udah beli hoki kayaknya. Oh yang beli kemarin hoki. Hoki itu banget bagus, ya. itu bagus barangnya emang keren sih itu. Gitu ya. Jadi jangan baper kalau misalnya tidak terpilih laptop kalian, tapi kalau misalnya nih kalian nemu ya yang official gitu dan mungkin dalam bulan Desember juga, tulis aja di kolom komentar. Gak usah nanya kenapa nggak dipilih, ya udah nggak dipilih aja gitu. Ya nggak dipilih karena kita nggak lihat aja, simple itu jawabannya. Tapi kalian bisa bantu dengan cara kalian tulis, oh ada kok laptop ini asik juga, speknya begini, menariknya begini, gitu aja. Jadi bisa bantu teman-teman kalian yang juga lagi nyari. Tulis di kolom komentar ya. Oke, kalau gitu sampai sini dulu. Tapi mesti diingat, ini adalah video pertama untuk rekomendasi laptop di akhir tahun 2024. Benar. Masih ada yang lain lagi. Masih ada yang lain lagi. Masih ada yang lain lagi. Ada berapa sih? Ada 5-6 video kayaknya kita akan bikin ya. Kalau nggak salah segitulah. 5-6 video kita akan bikin. Akan gradual dari bawah naik ke atas nanti harganya. Benar. Tapi ini kita mulai dari yang harga yang paling terjangkau dulu, yang di bawah 6 juta rupiah. Iya benar. Oke, kalau gitu sampai sini dulu. Sampai jumpa lagi di video rekomendasi berikutnya. See ya. See ya.